Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak W dalam pelajaran matematika menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-11, materinya sudah ke bab ketiga, yaitu berkaitan dengan transformasi. Yang khususnya pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pencerminan atau refleksi. Sebelum kita berlanjut ke materi, marilah kita awali kegiatan pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa nanti anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Bagaimana kabar anak-anak? Harapan saya semoga anak-anak beserta keluarga senantiasa sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini, materi baru, bab baru berkaitan dengan transformasi. Khususnya kita akan membahas berkaitan dengan pencerminan atau refleksi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah nanti siswa diharapkan dapat menentukan hasil pencerminan atau refleksi dari suatu titik jika direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal atau titik O, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan A, dan garis Y sama dengan B. Pertama yang akan kita bahas adalah pencerminan terhadap sumbu X. Tapi sebelum ke sana, apakah yang disebut dengan refleksi atau pencerminan? Refleksi atau pencerminan itu adalah transformasi yang memindahkan sebuah titik menurut sifat-sifat dari cermin atau pencerminan. Nah, pertama kali yang akan kita bahas yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Di sini disajikan yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu ada garis tegak, ada garis datar. Garis yang datar, garis yang datar ini adalah sumbu X, dan garis yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, harapan saya di materi transformasi ini tolong disiapkan buku berpeta karena pencerminan menggunakan diagram kartesius hampir sebagian besar. Nah, sumbu X itu adalah sumbu yang datar di sini. Jadi pencerminan terhadap sumbu X. Di sini nanti akan disajikan titik asal, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X dan titik koordinat bayangannya. Di situ ada sebuah titik A berkoordinat 1,2. 1 ini adalah X, 2 itu adalah Y, atau di dalam matematika X itu adalah absis. Jadi X itu adalah absis, 2 itu Y, atau biasanya disebut dengan ordinat, sehingga digabung ini menjadi koordinat. Kemudian digambarkan di dalam diagram kartesius titik 1,2, 1 itu adalah X, 2 itu adalah Y, sehingga kalau ditemukan ketemunya di sini nih. Nah, ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Sifat pencerminan yang anak-anak harus pahami ke konsepnya yaitu dari titik asal. Jadi dari titik asal ini dihubungkan garis tegak lurus terhadap sumbu atau terhadap cermin. Karena ini adalah cerminnya sumbu X, maka dibuat garis tegak lurus vertikal. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah jarak antara benda dengan cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ini jaraknya 2 satuan di atas sumbu X, sehingga jarak yang bayangannya juga 2 satuan di bawah. Sehingga di sini koordinat titik di sini adalah 1, negatif 2, sehingga titik A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X itu hasilnya adalah 1, negatif 2. Kemudian titik yang berikutnya ada yaitu titik negatif 3,1. Negatif 3,1 kalau
digambarkan di diagram kartesius, negatif 3 ini X, berarti ini adalah negatif 3, Y-nya 1, sehingga kalau ditemukan posisinya di sini. Betul pula ini adalah titik negatif 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka jaraknya satu satuan di atas. Kemudian sama sifatnya untuk membuat, kita buat garis tegak lurus. Jadi dari titik asal dibuat garis lurus terhadap sumbu atau cermin, jaraknya satu satuan di atas, maka bayangannya satu satuan di bawah. Di sini ternyata koordinatnya negatif 3, negatif 1. Maka titik A yang berkoordinat negatif 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah negatif 3, negatif 1. Anak-anak cermati, perhatikan 1,2 terhadap sumbu X, bayangannya 1, negatif 2. Kemudian titik negatif 3,1 bayangannya diterima oleh sumbu X negatif 3,1. Ternyata di sini absis atau nilai X-nya tetap. Yang berubah adalah Y. Di sini 2, negatif 2, di sini 1, di sini negatif 1. Sehingga kesimpulannya, jika ada sembarang titik berkoordinat X, Y dideterminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X-nya tetap, yang berubah adalah nilai Y. Jadi kalau ini Y, bayangannya ternyata lawannya itu kalau diterminkan terhadap sumbu X. Jadi sifat yang pertama, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah nilai Y berlawanan. Nah sekarang yang kedua, pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y. Di sini juga sama, disajikan diagram kartesius. Yang datar tadi adalah sumbu X, yang namanya sumbu Y itu adalah yang vertikal. Jadi ini adalah sumbu Y. Sekarang cerminnya sumbu Y. Sama seperti tadi, dibuat tabel. Di situ disajikan sebuah titik A berkoordinat 1,2, berarti 1, Y-nya 2, berarti di sini. Nah, di sini sama seperti tadi, cara membuat bayangannya bagaimana? Dari titik asal kita buat garis tegak lurus terhadap cermin. Kemudian langkah berikutnya, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Karena ini adalah satu satuan di sebelah kanan, maka bayangnya satu satuan di sebelah kiri. Nah, ternyata di sini koordinatnya adalah negatif 1,2. Maka kalau ada titik 1,2 diterminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya negatif 1,2. Kemudian titik yang kedua, A yang kedua koordinatnya di situ adalah negatif 3,1. Negatif 3,1 kalau digambarkan di koordinat kartesius, X-nya negatif 3, Y-nya 1. Nah, kalau ditemukan di sini koordinat titiknya. Diterminkan terhadap sumbu Y, sama, kita buat garis tegak lurus dengan sumbu atau cermin. Kemudian dihitung jaraknya 1, 2, 3. Kita buat garis tegak lurus lagi panjang sehingga jaraknya sama 1, 2, 3. Maka koordinatnya di sini. Nah, koordinat titik bayangnya di sini adalah 3,1. Sehingga kalau ada titik negatif 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah negatif 3,1. Diperhatikan anak-anak, di sini kalau ada 1,2 terhadap sumbu Y, bayangannya negatif 1,2. Negatif 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y berubah jadi 3,1. Ternyata di sini nilai Y tetap. Yang berubah adalah nilai X. Ini 1, ini jadi negatif 1. Negatif 3 jadi 3, ternyata berlawanan. Sehingga kesimpulannya, jika ada sembarang titik berkoordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai Y tetap, nilai X-nya jadi berlawanan tanda. Jadi tadi 1 jadi negatif 1, negatif 3 jadi 3. Nah, ini adalah
pencerminan terhadap sumbu Y. Sekarang yang berikutnya pencerminan terhadap titik asal, yaitu titik O. Titik asal, titik pusat koordinat kartesius, ya koordinatnya 0,0. Nah, di sini koordinatnya. Jadi sekarang sama seperti disajikan tabel, ada sembarang titik A berkoordinat 1,2. Kita gambarkan di sini X-nya 1, Y-nya 2, berarti di sini. Kemudian dicerminkan. Nah, cara mencerminkannya bagaimana? Sama seperti tadi. Buatlah garis lurus melalui titik asal sampai cermin. Jadi dibuat garis lurus. Jaraknya harus sama. Jadi jaraknya sama ini 1, 2. Jadi 1 tegaknya 2, berarti 1 bawahnya 2, sehingga bayangannya di sini. Nah, jarak cermin ke benda asal dengan cermin ke bayangan harus sama. Nah, di sini ternyata koordinatnya negatif 1, negatif 2. Sehingga kalau ada sembarang titik, kebetulan ini saya ambil 1,2, dicerminkan terhadap titik asal atau titik pusat koordinat yang 0,0, ternyata bayangannya menjadi negatif 1, negatif 2. 1,2 jadi negatif 1,2. Sekarang titik yang satu lagi, negatif 3, negatif 1. Kita gambarkan negatif 3, X-nya, Y-nya negatif 1, berarti di sini. Kita buat garis tegak lurus dari titik asal ke cermin. Berarti dari titik asal ke cermin sama dengan dari cermin ke bayangan. Berarti dibuat garis lurus. Nah, ternyata bayangannya di koordinat di sini. Di sini adalah 3,1. Maka kalau ada titik negatif 3,1 dicerminkan oleh titik asal 0,0, di situ bayangannya ternyata 3,1. 1,2 jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 1, bayangannya jadi 3,1. Ternyata berlawanan. Jadi kesimpulannya adalah jika ada sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap titik asal. Nah, ternyata di sini bayangannya negatif X, negatif Y. Ini kalau dicerminkan terhadap titik asal. Sekarang yang pencerminan yang berikutnya, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X seperti apa? Nah, ini cara melukisnya. Di sini saya tidak akan menerangkan lagi karena waktu di kelas 8 anak-anak pernah belajar menggambar garis Y sama dengan X. Nah, untuk menggambar garis Y sama dengan X itu kan kalau X-nya 1, berarti Y-nya juga harus 1, berarti 1,1. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya 2, maka garisnya seperti ini, serong ke kanan. Jadi ini adalah cermin garis Y sama dengan X. Kemudian sama seperti tadi disajikan tabel. Kemudian ada sembarang titik A yang koordinatnya adalah di situ adalah 1,4. Jadi ini koordinatnya 1,4. Maka kalau digambarkan di koordinat kartesius, X-nya 1, Y-nya 4, berarti naik 1, 2, 3, 4, berarti di sini. Nah, sini kemudian cara mencari bayangannya bagaimana? Sama, kita buat garis tegak lurus terhadap sumbu atau terhadap cermin dari titik asal. Jadi kita buat garis tegak lurus. Nah, seperti ini. Kemudian jarak cermin ke benda atau titik asal sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti ini kita buat garis lurus lagi. Nah, di sini. Sehingga nih jaraknya 1, 2, berarti 1, 2, berarti di sini bayangannya. Nah, di sini koordinatnya ternyata berapa? X-nya 4, Y-nya 1, berarti 4,1. Sehingga di sini kalau ada titik 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya ternyata 4,1. Jadi kalau 1,4, di sini bayangannya 4,1. Sekarang titik yang berikutnya, yaitu 1, negatif 4. Kita gambarkan di sini 1, negatif 4, berarti X-nya 1, Y-nya negatif 4, berarti 1, Y-nya negatif berarti di bawah, dari di sini.
Sama caranya. Untuk menggambar bayangannya gimana? Berarti dari titik asal ini kita buat garis tegak lurus terhadap sumbu. Nah, di sana. Kemudian jarak titik bayangan, jarak titik asal terhadap cermin, jadi titik asal terhadapnya sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti kita buat garis tegak lurus sana. Nah, ternyata bayangannya titiknya di sini. Jadi jaraknya ini harus cermin ke banda sama dengan jari cermin ke bayangan, berarti di sini. Nah, di sini koordinatnya berarti negatif 4,1. Berarti jika ada titik 1, negatif 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah negatif 4,1. Jadi kalau 1,4 dicerminkan Y sama dengan jadi 4,1. Kalau 1, negatif 4 jadi negatif 4,1. Ternyata ini dibalik tempatnya. X, Y menjadi Y, X. Sehingga kesimpulannya, jika ada sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya Y, X. Jadi ditukar. Jadi tempatnya dibalik, ditukar. Jadi X, Y jadi Y, X. Ini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang berikutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau tadi sebelumnya Y terhadap garis Y sama dengan X, kemudian sekarang Y sama dengan negatif F. Seperti apa? Sama, cuma arahnya garisnya serong ke kiri, karena gradien negatif kan miringnya ke kiri. Nah, sama, di sini disajikan tabel. Ada sembarang titik A, jadi ada sembarang titik A di situ. Titik A adalah 1, negatif 4. Jadi ada titik A, koordinatnya 1, negatif 4. 1,4. Kemudian kita gambarkan di koordinat kartesius, X-nya 1, Y-nya 4, berarti di sini. Kemudian cara mencari bayangannya bagaimana? Sama. Dari titik asal tadi, buatlah garis tegak lurus terhadap cermin. Kemudian langkah berikutnya, dari benda ke cermin harus sama dengan dari cermin ke bayangan. Berarti kita buat garis tegak lurus. Nah, ternyata letaknya di sini bayangannya. Bayangannya di sini. Nah, bayangannya di sini. Maka ini koordinatnya berapa? Yaitu ternyata negatif 4, negatif 1. Maka jika ada titik 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya jadi negatif 4, negatif 1. Ya, ternyata di sini ada perbedaan. Kalau tadi terhadap garis Y sama dengan X, di sini ditukar tempatnya, tetapi karena ada negatif tinggal tambah negatif. Kemudian yang titik berikutnya, koordinatnya negatif 1, negatif 4. Negatif 1, negatif 4 berarti di sini. Negatif 1 Y X-nya, negatif 4 berarti di bawah di sini. Nah, berarti di sini koordinatnya. Sama caranya. Dari titik asal kita buat garis terhadap cermin tegak lurus. Kemudian langkah berikutnya, dari cermin ke bayangan juga harus sama jaraknya, maka kita buat garis tegak lurus dari sini ke sana. Nah, ini ternyata koordinat bayangannya di sini. Koordinatnya yaitu 4, X-nya 4, Y-nya 1, berarti 4,1. Maka jika ada titik negatif 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya ternyata 4,1. Jadi kalau 1,4 bayangannya negatif 4, negatif 1. Kalau negatif 1, negatif 4 bayangannya 4,1. Sehingga kesimpulannya, jika ada sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Jadi dibalik seperti Y sama dengan X tadi, cuma ditambahi perbedaannya ada tanda negatif.
Kemudian pencerminan yang berikutnya terhadap garis X sama dengan A. Ini ada sajian diagram kartesius, misalkan X sama dengan A, hanya saya ganti dengan misalkan contohnya dengan X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 itu adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Ini. Kemudian di situ ada tabel. Di sini ada sebuah titik A berkoordinat 5,4. Berarti artinya X-nya ini 5, Y-nya 4. Kita coba X-nya 5, Y-nya 4. Berarti naik 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Kemudian cara membuat bayangannya bagaimana? Sama. Dari titik asal kita buat garis tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus horizontal atau sejajar dengan sumbu Y. Jadi sejajar dengan sumbu Y berarti di sini. Berarti di sini kita buat garis tegak lurus, kemudian dari titik asal ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. 1, 2, 3. Jadi sebelah kanan 3 satuan, maka di sebelah kiri dari cermin juga 3 satuan di sini. Maka koordinatnya di titik situ adalah negatif 1,4. Jadi kalau ada titik 5,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya jadi negatif 1,4. Jadi di sini hanya saya ganti dengan angka 2. Y-nya tetap nggak berubah. Sekarang koordinat titik yang berikutnya yang kedua, negatif 1, negatif 4. Koordinatnya adalah negatif 1, berarti negatif 1 X-nya, negatif 4 Y-nya. Berarti di sini koordinatnya. Sama seperti tadi, dari titik asal kita buat garis tegak lurus terhadap cermin. Kemudian dari cermin ke titik bayangan sama dibuat garis tegak lurus juga. Nah, sehingga di situ bayangannya adalah di sini koordinatnya, yaitu ternyata di sini X-nya 5, Y-nya negatif 4. Maka bayangannya 5, negatif 4. Jika ada sembarang titik negatif 1, negatif 4, bayangannya ternyata 5,4 negatif 4. Diperhatikan ternyata di sini nilainya tidak berubah, itu tetap. Sehingga kesimpulannya, jika ada sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kebetulan di sini 2, maka bayangannya adalah, nah di sini ada perhatikan, nah, kalau 5 menjadi negatif 1. Ternyata di sini caranya kok bisa. Nah, ternyata ini berarti 2 di sini 2 kali 2 itu kan 4 dikurangi 5. Jadi 2 kali 2 itu 4 dikurangi 5 berarti 4 dikurangi 5 berarti negatif 1. Begitu pula titik yang kedua, negatif 1 X-nya, maka 2 kali 2 4 dikurangi negatif 1 kan jadi plus, jadi 4 ditambah 1 jadi 5. Nah, ini adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Kemudian pencerminan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, garis Y sama dengan B gambarannya seperti apa? Kalau tadi garis X sama dengan A itu adalah garis, kalau X sama dengan berarti garisnya tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga kalau ada garis Y sama dengan, garisnya tegak lurus dengan sumbu Y, maka garisnya sejajar sumbu X kita. Berarti misalkan di sini adalah cerminnya Y sama dengan 1. Disajikan tabel seperti tadi sama. Nah, di sini ada sebuah titik A, koordinatnya 5,4. 5,4 di mana? Kita gambarkan di koordinat kartesius. X-nya 5, Y-nya 4. Berarti ketemu di sini. Nah, di sini koordinat titiknya dicerminkan, maka caranya dibuat garis tegak lurus terhadap cermin, berarti ke bawah, vertikal. Kemudian dihitung jaraknya 1, 2, 3, maka dibuat garis tegak lurus ke bawah. Jaraknya juga sama 1, 2, 3. Maka koordinatnya di sini. Di sini. Sehingga kalau ada sembarang titik atau 5,4 dicerminkan oleh garis Y sama dengan 1, maka di situ bayangannya jadi 5, negatif 2. Ternyata di sini 5 X-nya tetap.
Contoh yang kedua, kalau ada titik negatif 4, negatif 3, negatif 4, negatif 3, X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3, berarti di sini. Nah, sekarang dicerminkan oleh garis Y sama dengan 1. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Kita buat garis tegak lurus, berarti vertikal ke atas. Udah dihitung jaraknya 1, 2, 3, 4. Kita buat garis tegak lurus. Syaratnya sama 1, 2, 3, 4, berarti di sini bayangannya. Ternyata di sini negatif 4,5. Maka di situ jika ada sembarang titik negatif 4, negatif 3 direfleksikan atau dicerminkan terhadap Y sama dengan 1, bayangannya ternyata negatif 4,5. Kemudian sama seperti tadi, diperhatikan ternyata terhadap Y sama dengan 1, yang berubah adalah nilai Y, X-nya tetap. Nah, perubahannya bagaimana? Sama di sini. Berarti 2 kali 1, 2. Ya, nanti kan 2 sini kan 2 kali 1, 2 dikurangi 4. Berarti 2 dikurangi 4 negatif 2. Kemudian yang berikutnya 2 kali 1, 2. 2 dikurangi negatif 3, negatif 5. Nah, kesimpulannya seperti segaris X sama dengan tadi. Jika ada sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka caranya mencari X-nya tetap yang berubah nilai Y-nya. Jadi 2 kali cermin dikurangi Y. Nah, ini adalah pencerminan atau refleksi dari sebuah titik yang dicerminkan dari beberapa garis. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ini jadikan saya buatkan tabel. Jika ada sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini adalah berubah jadi X, negatif Y. Kemudian terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y yang berubah adalah nilai X-nya. Kemudian terhadap titik pusat koordinat atau titik O yang koordinatnya 0,0, ternyata bayangannya X, Y, bayangan jadi min X, min Y. Dan terhadap garis Y sama dengan X, tadi sudah, ini saya menyalin lagi, jadi ditukar tempatnya Y, X. Terhadap garis Y sama dengan min X, sama seperti Y sama dengan X, banyak bedanya di sini ada tanda negatif. Terhadap garis X sama dengan A, jadi kalau ada sembarang titik X, Y dicerminkan oleh terhadap sumbu atau garis X sama dengan A, koordinatnya berubah, Y-nya tetap, yang berubah hanya nilai absis atau nilai X-nya, yaitu 2 kali cermin dikurangi X. Yang terakhir, jika ada sembarang titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan B, maka bayangannya jadi X-nya tetap, yang berubah Y. Nah, perubahannya bagaimana? 2 kali cermin dikurangi Y. Nah, ini adalah kesimpulan dari pencerminan beberapa garis. Yang terakhir, sekarang kita mencoba latihan soal. Jadi ada latihan soal. Diketahui segitiga ABC mempunyai koordinat A 1, negatif 3, B 4, negatif 3, dan C koordinatnya 2, negatif 1. Segitiga ABC dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat titik bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian gambarkan segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen di koordinat kartesius. Nah, tadi di kesimpulan, jika terhadap garis Y sama dengan X, yang berubah tempatnya ditukar. Jadi kalau X, Y jadi Y, X. Sehingga titik yang A 1, negatif 3 dicerminkan oleh garis Y sama dengan X, berubah jadi ditumpar tempatnya, jadi A aksennya negatif 3,1. Yang B 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ternyata koordinatnya bayangan dari B atau B aksen ditukar jadi negatif 3,4. Dan yang C bayangannya ternyata adalah C aksennya yaitu
negatif 1,2. Nah, ini adalah koordinat titik bayangan. Kemudian kita gambarkan di koordinat kartesius. Kita saksikan koordinat kartesius dibuat sumbu Y, sumbu X. Kemudian kita gambarkan cerminnya dulu. Garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan itu adalah garis yang melalui titik 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya. Titik A di sini 1, negatif 3, berarti 1, negatif 3. Titik B 4, negatif 3. Kemudian titik C 2, negatif 1, berarti di sini. Kemudian segitiganya kita gambarkan di segitiga ABC. Nah, kemudian masing-masing koordinat titik bayangannya kita gambarkan. A negatif 3,1, berarti negatif 3,1, berarti di sini. Ini A aksen. Kemudian B negatif 3,4, jadi negatif 3,4. Bayangannya kita gambarkan koordinatnya negatif 3,4, berarti 1, 2, 3, 4, berarti di sini. Negatif 3,4 dan yang terakhir C negatif 1,2. Kemudian kita gambarkan segitiganya. Nah, ini adalah bayangan dari sebuah titik. Jadi kalau nanti bidang data segitiga, segi 4, cara mencerminkannya bagaimana? Nah, untuk mencerminkan bidang datar, kita cerminkan satu persatu titik sudutnya. Nah, itu saja di pertemuan kali ini. Satu materi dulu. Terima kasih atas anak-anak mencermati video ini dari awal sampai akhir. Tolong sekali lagi dicatat biar anak-anak punya catatan. Kemudian kerjakan soal-soal latihan. Kemudian untuk soal latihannya, tugasnya tetap untuk memudahkan anak-anak. Saya yang sementara ini untuk pertemuan yang berikutnya ini tugas individunya pakai Google Form. Jadi nanti anak-anak sudah tahu langsung skornya berapa. Kemudian yang masih punya tunggakan tugas mohon segera diselesaikan biar anak tidak terlalu berat, tugasnya semakin menumpuk. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan video ini ditonton sampai selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang, kemudian ada tulisan yang belum benar. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.